teman-teman, saya Kamila Senin dari kelompok 2 selaku pemateri pertama dengan NIM 121024242023-004. Baik teman-teman semua, kita langsung masuk saja di materinya, yaitu kita akan membahas tentang studi kelayakan usaha dan juga evaluasi penjualan dan pelanggan. Yang pertama adalah latar belakang dari materi ini, yaitu persaingan bisnis menuntut pelaku usaha untuk dapat menilai kinerja mereka masing-masing dan juga kelayakan usaha mereka. Selain itu, studi kelayakan juga membantu mereka untuk menentukan kelayakan dari aspek pasar, teknis, finansial, dan juga hukum. Selain itu, evaluasi penjualan dan pelanggan menjadi indikator utama untuk suatu keberhasilan di satu usaha. Nah teman-teman, jadi itu latar belakang yang bisa saya sampaikan. Nah selain itu ada juga tujuan dan manfaat daripada materi yang akan kita bahas ini. Yang pertama, kita akan menjelaskan pentingnya kelayakan usaha. Yang kedua, menguraikan metode evaluasi penjualan dan pelanggan. Yang ketiga, menganalisis aspek pasar, teknis, finansial, dan juga hukum. Dan manfaatnya yaitu kita memberi pemahaman bagi pelaku usaha dan juga mahasiswa, serta menjadi referensi dalam studi kelayakan bisnis. Mereka menjelaskan tentang hubungan penjualan dan pelanggan. Yang pertama yaitu penurunan penjualan sering disebabkan turunnya kepuasan pelanggan. Yang kedua, evaluasi pelanggan membantu memperbaiki strategi dan inovasi produk. Dan yang terakhir yaitu contoh, jika penjualan turun 15%, analisis penyebab seperti kualitas, persaingan, atau referensi pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irandiati Wahyo dari kelompok 2 dengan NIM 12102424302303. Di sini saya akan membahas tentang aspek evaluasi usaha. Yang pertama ada aspek pasar, yaitu ada tren, persaingan, promosi, dan citra merek. Yang kedua ada aspek teknis, yaitu ada produksi, bahan baku, lokasi, dan tenaga kerja. Yang ketiga ada aspek finansial, yaitu ada pendapatan, biaya, dan arus kas. Yang terakhir ada aspek hukum, yaitu ada legalitas, izin BPOM, dan merek serta regulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika Dewi Masno dengan NIM 121046450230006. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang aspek pasar. Dalam aspek pasar terdapat beberapa poin. Yang pertama, permintaan tinggi terhadap produk alami. Permintaan terhadap produk alami terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan kesehatan, keamanan bahan, dan dampak lingkungan. Konsumen cenderung membeli produk berbahan alami karena dengan lebih aman, minim efek samping, serta ramah lingkungan. Tren gaya hidup sehat dan back to nature juga memperkuat peluang pasar produk alami. Yang kedua, persaingan dengan produk herbal dan kosmetik modern. Produk alami menghadapi persaingan yang cukup ketat, baik dari produk herbal sejenis maupun kosmetik modern yang sudah memiliki merek yang kuat. Produk modern umumnya unggul dari sisi kemasan, promosi, dan inovasi, sehingga pelaku usaha produk alami perlu meningkatkan kualitas, diferensiasi produk, serta nilai tambah agar tetap kompetitif di pasar. Yang ketiga yaitu pentingnya strategi digital marketing. Strategi digital marketing menjadi faktor kunci dalam memperluas jangkauan pasar. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan konten digital dapat membantu memperkenalkan produk secara lebih luas. Dengan biaya yang relatif efisien, digital marketing juga memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen, sehingga pelaku usaha dapat memahami kebutuhan dan preferensi pasar dengan lebih baik. Yang keempat, citra positif meningkat kepercayaan konsumen. Citra positif produk dan usaha sangat berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen. Citra ini dapat dibangun melalui kualitas produk yang konsisten, testimoni pelanggan, sertifikasi seperti halal atau BPOM, serta komunikasi yang jujur dan transparan. Kepercayaan konsumen yang tinggi akan mendorong loyalitas dan pembelian ulang. Baik, kita akan
selanjutnya yaitu perhitungan laporan keuangan akhir. Yang pertama adalah latar belakang. Laporan keuangan akhir ini sangat penting dalam usaha karena memberikan gambaran lengkap mengenai kondisi keuangan selama satu periode. Pada usaha lulur alami kami, berbahan beras, kunyit, teh, dan rumput teki, pencatatan keuangan sederhana namun terstruktur membantu pelaku usaha seperti kami mengetahui keuntungan, arus kas, serta menghitung titik impas atau BEP. Dan penyusunan laporan keuangan yang baik tidak hanya mendukung kelancaran operasional dan perancangan strategi, tetapi juga meningkatkan kredibilitas usaha kita ketika membutuhkan tambahan modal atau kerjasama dengan pihak lain. Selanjutnya ada tujuan dan juga manfaat. Nah, dan juga ada tujuan kenapa kita membahas materi ini. Yang pertama menjelaskan proses perhitungan keuangan akhir usaha lulur alami kami. Yang kedua mengetahui besar pendapatan biaya produksi dan laba bersih usaha. Yang ketiga menghitung arus kas masuk dan juga arus kas keluar. Untuk mengetahui nilai kesehatan keuangan usaha kami. Yang keempat menentukan titik impas break even point untuk mengetahui batas minimal penjualan. Yang kelima menjadi alasan evaluasi dan pengembalian keputusan dalam pengembangan usaha selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu manfaat terbagi atas 5 bagian. Yang pertama yaitu memberikan gambaran jelas mengenai kondisi keuangan usaha lulur alami. Yang kedua, membantu pelaku usaha dalam mengatur keuangan agar lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, menjadi acuan untuk menentukan kebijakan harga, strategi pemasaran, dan kapasitas produksi. Yang keempat, minimalkan risiko kerugian melalui analisis BEP. Dan yang kelima, menjadi alat evaluasi untuk mengembangkan usaha ke tahap yang lebih besar. Dan materi yang selanjutnya yaitu definisi laporan keuangan. Laporan keuangan akhir adalah rangkuman kondisi keuangan usaha dalam satu periode yang digunakan untuk menilai tingkat keuntungan, efisiensi biaya, serta posisi keuangan secara keseluruhan. Pada usaha lulur alami, laporan ini menjadi dasar penting dalam evaluasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan bisnis. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama, laporan laba rugi, perubahan modal, arus kas, dan perhitungan BEP yang masing-masing membantu memahami format dan keberlanjutan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iren Getek Wahyu dengan NIM 12 10 24 24 30 23 003. Di sini saya akan membahas tentang biaya produksi, yaitu biaya produksi merupakan pengeluaran yang digunakan dalam proses pembuatan lulur alami, mulai dari bahan baku hingga kemasan. Biaya ini penting karena menentukan harga produksi dan berpengaruh langsung terhadap tingkat laba. Dalam usaha ini, biaya produksi sebesar Rp83.000 menunjukkan bahwa usaha dapat berjalan dengan modal yang relatif kecil, namun tetap menghasilkan produk yang kompetitif. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang bahan produksi. Yang pertama ada beras 1 kilo dengan merek 2 udang dengan harga 19.000. Selanjutnya ada kunyit 150 gram, kunyit buah dengan harga 10.000. Selanjutnya ada teh 1,5 dos dengan merek Sariwangi dengan harga 15.000. Selanjutnya ada transportasi 1/2 liter bensin dengan harga 8.000. Selanjutnya ada alat penggiling 1 set dengan harga 10.000. Selanjutnya ada rumput teki 180 gram dengan harga Rp0. Selanjutnya ada kemasan kecil 5 peach Rp2.500. Selanjutnya ada kemasan besar 5 peach dengan harga Rp3.500. Selanjutnya ada label 10 peach dengan harga Rp15.000. Jadi total biaya produksi semuanya yaitu Rp83.000. Laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kinerja usaha dalam menghasilkan keuntungan selama satu periode, di mana laporan ini menampilkan pendapatan, biaya produksi, serta selisih keduanya untuk mengetahui apakah usaha memperoleh laba atau kerugian. Pada usaha lulur alami, laporan laba rugi sangat penting untuk menilai efektivitas biaya, menentukan strategi harga, dan mengevaluasi profitabilitas usaha secara menyeluruh.
Data laba rugi per produksi. Penjualan menurut kemasan kecil seharga 75.000, penjualan menurut kemasan besar 125.000, di mana biaya produksi ini terdapat dari beras seharga 19.000, kunyit 10.000, teh 15.000, transportasi 8.000, alat penggiling 10.000, dan rumput teki 0. Untuk kemasan dan label juga 21.000, total biaya produksi 83.000. Laba bersih atau keuntungan 117.000. Laba rugi yang kami peroleh yaitu laba sama dengan pendapatan kurang biaya produksi, di mana 200.000 kurang dengan 83.000 sama dengan 117.000. Hasil usaha menghasilkan laba bersih seharga 117.000 per produksi. Usaha dinilai menguntungkan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan arus kas. Arus kas merupakan laporan yang menunjukkan pergerakan uang masuk dan keluar selama satu periode produksi. Laporan ini penting untuk menilai kemampuan usaha dalam memenuhi kewajiban membiayai operasional serta menjaga kestabilan keuangan. Dengan memahami arus kas, pelaku usaha dapat memastikan bahwa kegiatan operasional tetap berjalan lancar dan usaha berada dalam kondisi keuangan yang sehat. Berikut ini contoh arus kas dalam produk kami. Arus kas masuk penjualan lulur 200.000, modal pemilik 210.000, total kas masuk 410.000. Arus kas keluar bahan baku 62.000, kemasan 6.000, label 15.000. Total kas keluar 83.000. Arus kas bersih didapat dari kas masuk dikurang kas keluar 410.000 dikurang 83.000, hasilnya 327.000. Arus kas yang didapatkan positif, artinya usaha berjalan dengan sehat. Terima kasih, sekian dari saya. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum